Setelah Imam Husain terbunuh secara keji di padang Karbala, dan setelah Zainab binti Ali berdiri, "Wahai Yazid, kau sangka kau telah menang karena membunuh Husain? Demi Allah, engkau tidak akan bisa menghapus nama kami dari hati manusia. Kau bunuh lelaki terbaik umat ini, putra dari Fatimah dan Ali. Tapi ketahuilah, darah itu akan menjadi kutukan atasmu." Yazid terdiam. Zainab melanjutkan, "Sesungguhnya Allah berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Husain tidak mati, namanya akan kekal. Sementara engkau Yazid akan dilupakan sejarah sebagai simbol kezaliman." Dan di sebelah Zainab berdirilah Ali Zainal Abidin. Dengan wajah pucat dan tubuh lemah, ia diminta berbicara. Dengan suara tenang namun penuh hikmah, ia berkata, "Wahai manusia, siapa yang mengenal aku, ia tahu siapa aku. Dan siapa yang tidak mengenal, ketahuilah. Aku adalah anak dari Husain bin Ali, yang disembelih di Karbala tanpa dosa. Aku adalah anak dari Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah." Lalu beliau berkata, "Cukup itu jadi hujah, agar kalian tahu siapa yang sebenarnya zalim di sini." Pada hari itu, istana Yazid bukan tempat kemenangan. Itu adalah tempat Yazid dipermalukan oleh kata-kata orang-orang yang dipaksa diam, tapi tak bisa dikalahkan. Banyak orang Syam mulai menangis. Ada yang mulai menyadari bahwa mereka telah salah menyambut para tawanan ini. Kebenaran tak pernah mati. Walau tubuhnya ditawan, tapi ruhnya mengguncang singgasana. Setelah keheningan mencekam di istana Yazid, setelah Zainab binti Ali menggetarkan singgasana dengan kalimat-kalimat tajam dan penuh iman, dan setelah Ali Zainal Abidin memperkenalkan siapa sebenarnya mereka, mulailah perubahan besar terjadi. Dulu rakyat Syam menyambut rombongan ini sebagai musuh. Namun setelah pidato itu, mereka mulai menangis. Mereka menggigil. Hati mereka tersentak dari tidur panjang propaganda. Itukah keluarga Nabi kita? Apakah benar ini yang terjadi di Karbala? Apakah kita telah bersorak atas kezaliman? Tangisan menggema. Ada yang menggigit jari, ada yang memukul kepala sendiri, dan ada yang mulai meninggalkan istana Yazid dengan wajah penuh rasa malu. Yazid mulai panik. Kekuasaan yang ia banggakan terguncang bukan oleh pedang, tapi oleh pidato seorang wanita yang tidak punya apa-apa kecuali iman dan keberanian. Yazid takut. Ia mulai sadar. Kalau ini terus dibiarkan, rakyatku akan bangkit melawanku. Maka mulailah ia berpura-pura bersedih. Ia berkata, "Aku tidak menyuruh membunuh Husain. Itu perbuatan Ibnu Ziyad di Kufah. Padahal, dialah yang memerintah Ibnu Ziyad. Dialah yang duduk di singgasana kekuasaan yang dibangun di atas darah cucu Nabi." Namun lidah dusta Yazid tak bisa menghapus kenyataan, karena kebenaran telah menyala di hati umat. Zainab dan Ali Zainal Abidin tidak berhenti di istana. Mereka terus menyuarakan kebenaran di masjid, di pasar, di jalanan kota Syam. Imam Ali Zainal Abidin menyampaikan khutbah di hadapan rakyat, "Wahai manusia, Allah menguji kami sebagaimana menguji Nabi Ibrahim dan Ismail. Kami diuji dengan darah, dengan kehinaan, agar kalian tahu siapa yang tetap berdiri dalam badai. Dan ketahuilah, kami adalah keluarga Nabi. Husain bukan pemberontak, tapi syuhada." Dari pidato-pidato itu, Syam mulai berubah. Hati-hati yang dulu membeku mulai meleleh. Orang-orang mulai bertanya, mencari kebenaran, dan menyesali kejahilan mereka. Ada seorang ulama tua di Syam yang berkata, "Demi Allah, andai aku tahu mereka adalah keluarga Nabi, aku takkan makan, takkan tidur, sampai aku bebaskan mereka." Inilah kekuatan dakwah. Dakwah yang keluar dari luka, tapi membawa cahaya. Dakwah dari Ahlul Bait yang tidak menuntut tahta, tapi menuntut agar umat kembali kepada jalan Rasulullah. Akhirnya, karena tekanan publik, Yazid terpaksa membebaskan tawanan Ahlul Bait. Ia izinkan mereka kembali ke Madinah. Tapi luka yang mereka bawa adalah luka sejarah yang tidak pernah sembuh. Setelah segala derita yang mereka lalui, dari Karbala ke Kufah, dari Kufah ke Syam, kini keluarga Rasulullah diizinkan pulang ke tanah suci mereka, kembali ke Madinah. Tapi, bukan dengan senyum bahagia, bukan dengan pelukan kemenangan. Mereka kembali dengan kepedihan, dengan baju hitam duka, dan kisah yang tak sanggup langsung mereka ucapkan. Ketika mereka hampir memasuki kota, Zainab menatap langit Madinah. Ia berkata lirih,
"Wahai datukku Rasulullah, lihatlah, kami pulang. Tapi Husain, kekasihmu, telah terbunuh. Ali Akbarmu, Qasim, Abbas, semuanya gugur." Tangisnya pecah, seluruh rombongan menunduk. Ada yang berzikir, ada yang hanya bisa menangis dalam diam. Madinah gempar. Berita itu menyebar. Rombongan Ahlul Bait pulang dari Syam. Namun para sahabat Rasul dan penduduk Madinah tak melihat Husain, tak melihat Abbas. Mereka melihat kafilah kecil, wanita-wanita lemah, anak-anak yatim, dan seorang pemuda kurus lemah yang berjalan tertatih, Imam Ali Zainal Abidin. Kota itu pecah oleh tangisan. Seluruh jalan penuh pelayat. Para anak kecil menangis memanggil nama Husain. Madinah berkabung. Dan saat itulah Zainab berdiri di Masjid Nabawi. Dengan suara serak dan tubuh letih, ia kembali menyampaikan kisah Karbala. "Wahai penduduk Madinah, kalian ingin tahu di mana Husain? Ia tidak akan pernah kembali. Ia telah disembelih di padang Karbala dengan haus yang belum sempat ia teguk. Dan kami diarak tanpa kehormatan seperti tawanan di pasar-pasar." Tangis kembali meledak. Imam Ali Zainal Abidin dengan langkah gemetar berdiri di hadapan umat. "Wahai umat Rasulullah, apakah kalian tahu apa yang telah kalian biarkan terjadi? Kalian diam saat darah keluarga Nabi tertumpah. Kalian diam saat cucu Rasulullah dibantai. Husain tidak mati. Ia hidup dalam jiwa para pencinta kebenaran. Ia hidup dalam setiap suara yang melawan kezaliman." Ahlul Madinah menangis. Para sahabat Nabi merasa seperti baru kehilangan Rasulullah lagi. Tangisan itu tak hanya keluar dari mata, tapi juga dari hati. Karena mereka sadar, mereka telah lalai menjaga warisan suci, keluarga Rasul. Saudara-saudaraku, disinilah kita belajar bahwa kepulangan bukan selalu tentang pulang membawa tubuh yang utuh. Kadang kita pulang hanya membawa pesan, luka, dan perjuangan. Zainab dan rombongan pulang membawa kebangkitan. Madinah yang dulunya tenang, kini bangkit. Tangis berubah jadi api semangat. Dan dari sanalah suara Ahlul Bait terus hidup. Dari Madinah ke Mesir, ke Baghdad, hingga ke hati kita hari ini. Setelah goncangan Karbala menggema ke seluruh penjuru dunia Islam, setelah kebenaran terangkat melalui lisan Zainab dan Ali Zainal Abidin, maka mulailah sebuah gelombang kecintaan dan penyesalan tumbuh di hati umat. Karbala yang dulunya hanya sebuah padang tandus, kini menjadi tanah suci yang dibasahi darah para syuhada. Di sanalah tubuh Imam Husain dimakamkan. Dekat kepalanya yang mulia, berbaring tubuh-tubuh saudaranya. Abbas yang tangannya terputus, Ali Akbar yang wajahnya mirip Nabi, Qasim yang gugur di usia muda, dan para sahabat yang rela menyerahkan nyawa demi menjaga kebenaran. Di sanalah bersemayam lambang keberanian, kesabaran, dan iman. Saudaraku, pada awalnya musuh berusaha menghapus jejak Karbala. Mereka kubur para syuhada tanpa tanda. Mereka larang umat berziarah. Bahkan ada yang menggali dan meratakan tanah makam. Tapi, bisakah cinta dikubur? Bisakah umat melupakan darah cucu Nabi yang ditumpahkan? Tidak. Umat mulai berdatangan diam-diam. Mereka berziarah di malam hari, menangis sambil membaca doa. Mereka titipkan surat, doa, air mata. Karena mereka tahu, di sini ada darah yang lebih suci dari emas. Orang-orang datang bukan sekadar menangis, tapi juga untuk memperbaharui janji kepada Allah. Untuk tidak diam saat kebenaran diinjak. Ziarah itu bukan ritual, tapi pernyataan iman. "Wahai Husain, kami tidak hadir bersamamu di Karbala. Tapi kami datang ke pusaramu untuk berkata, andai hari itu kami di sana, kami akan berdiri di belakangmu atau gugur di sisimu." Dan hingga hari ini, tanah Karbala terus didatangi jutaan jiwa dari berbagai negeri dengan berbagai bahasa. Tapi satu tangisan yang sama, "Labbaika ya Husain." Aku datang wahai Husain untuk mencintaimu, membelamu meski hanya dengan air mata. Karbala bukan hanya tentang kematian, Karbala adalah tentang kehidupan yang sejati. Imam Husain tidak mencari tahta, ia tidak membawa pasukan besar, ia tahu dia akan gugur. Tapi kenapa ia tetap berangkat? Karena ia ingin menyelamatkan Islam dari tangan penguasa zalim yang menjadikan agama alat kekuasaan dan menghancurkan warisan Rasulullah. Dengarlah baik-baik saudaraku.
Imam Husain berkata saat keluar dari Madinah, "Aku tidak keluar karena ingin kekuasaan atau kezaliman, tapi aku keluar untuk menghidupkan kembali agama kakekku, Rasulullah. Aku ingin memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar tentang politik. Ini tentang menjaga nyala cahaya Islam. Darah suci telah mengalir, tubuh para syuhada telah dikuburkan di padang tandus, dan keluarga Rasulullah yang tersisa pun telah kembali ke Madinah. Tapi sesungguhnya, Karbala belum berakhir, karena apa yang dilakukan oleh Yazid tak bisa disembunyikan. Telinga umat Islam mulai mendengar, hati mereka mulai bergetar. Cerita demi cerita tersebar, dari Kufah, dari Syam, dan dari lisan Zainab binti Ali. Kami bukan tawanan, kami adalah para penjaga kebenaran. Ia berkisah kepada kaum wanita, kepada anak-anak, kepada para pemuda, tentang pengkhianatan Kufah, tentang panasnya pasir Karbala, dan tentang kepala cucu Nabi yang diarak sebagai trofi. Dan dari lisannya, api Karbala mulai menjalar ke hati umat. Bukan sebagai cerita, tapi sebagai gugahan nurani. Dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, umat mulai menyadari, kita telah membiarkan kebenaran disembelih. Kita diam ketika kezaliman menang, maka dari itu Karbala membakar jiwa mereka. Dan gelombang itu akan segera meledak, bukan hanya di hati para pecinta kebenaran, tapi juga di kota-kota besar Islam, di Madinah, di Mekah, dan di seluruh penjuru Syam. Karbala belum selesai, Karbala baru saja dimulai. Ketika umat Islam mulai sadar akan apa yang terjadi, muncullah gelombang penolakan. Bukan dari orang biasa, tapi dari tokoh-tokoh besar umat, dari ulama yang jujur, dan dari keturunan sahabat Nabi yang masih hidup. Karena mereka tahu, darah suci itu tidak akan tumpah tanpa perhitungan. Di Mekah, berdirilah seorang laki-laki. Namanya Abdullah bin Zubair, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq, anak dari Zubair bin Awam, sahabat dekat Rasulullah. Ia menyaksikan apa yang terjadi pada Husain, dan hatinya tidak bisa diam. Maka ia berkata, "Demi Allah, tidak halal aku membayat seorang pembunuh cucu Nabi." Ia menolak kekuasaan Yazid, dan menjadikan Mekah sebagai pusat perlawanan. Di sana, ia menolak utusan Yazid, menolak baiat, dan menyeru umat untuk kembali kepada Islam yang murni. Di Madinah pun suasana mulai bergolak. Para sahabat yang masih hidup, seperti Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, dan para tabi'in, menolak kekuasaan Yazid dalam diam. Mereka tidak terang-terangan mengangkat senjata, tapi mereka menjauh, mengasingkan diri, dan tidak pernah menyebut Yazid dengan kehormatan. Mereka tahu, tidak mungkin seorang yang membunuh cucu Nabi bisa menjadi pemimpin umat. Umat Islam mulai terbuka mata.